Hal ini seiring dengan jatuhnya pasar surat utang global yang mengantarkan yield obligasi mengalami kenaikan. Ya, hal ini pun membuat takut para investor di tengah kekhawatiran kerugian besar yang diderita dalam memicu tekanan jual ke aset lainnya. Ya, indeks acuan regional turun 5% secara mingguan dan ini juga terburuk sejak Maret tahun lalu saat pandemi COVID-19 mulai memicu kekhawatiran akan adanya resesi global. Di bursa Jepang, indeks Nikkei tumbang 3,99% dan hal yang sama juga terjadi di pasar saham Korea Selatan setelah indeks Kospi melemah 2,8%. Sementara Hang Seng Hong Kong tertekan 3,44%, kemudian tekanan juga terjadi di pasar saham China yang turun hingga di atas 2%. Sementara MSCI Asia Pasifik tidak termasuk bursa Jepang turun hingga 3,26%. Ya, kita update pergerakan bursa Asia. Pagi ini indeks Nikkei di Jepang dibuka kembali lagi rebound, naik 2,32% di level 29.637. Kemudian Kospi Korea Selatan masih dalam penutupan. Pada pekan lalu melemah 2,8%, sementara Straits Times pada pekan lalu melemah 0,82%, kemudian Hang Seng juga mengalami pelemahan 3,64%. Ya, kita beralih ke bursa Indonesia tentunya, di mana pelemahan indeks harga saham gabungan masih bertahan sampai dengan akhir perdagangan hari Jumat, di mana IHSG berkurang sekitar 0,76% atau minus 48 poin ke level 6.241. Ya, kinerja indeks harga saham gabungan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dalam satu pekan terakhir. Kita akan cermati bersama. Ya, pada perdagangan hari Senin masih naik ke 0,38%, kemudian Selasa juga masih dalam posisi menguat 0,28%, dan pada perdagangan hari Rabu mengalami tekanan minus 0,35%. Sementara pada perdagangan hari Kamis kembali lagi mengalami penguatan sekitar 0,62% dan hari Jumat kembali lagi terkena aksi profit taking minus 0,76%. Sehingga bisa dikatakan dalam sepekan terakhir IHSG kita lihat naik 0,16%, sementara net buy asing tercatat 1,01 triliun rupiah.